Oke, sudah direkam. Dan jam 8 kita mulai ya? Apa masih nunggu lagi? Langsung aja ya? Jam 9 di sini, Bang Dukun. Oh iya, makanya ada kelamaan kalau itu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman udah join di acara kita bareng-bareng di sini, acara seperti harusnya sih rutin ya, cuma ini udah yang keempat kalinya sebenarnya. Terima kasih Pak Dr. Doli, Pak Doli udah bersedia menjadi narasumber. Di sini ada Pak Dr. Sahat juga nih baru bergabung nih. Sebelumnya, oh ya kamu share dulu dah. Jadi acara ini kan kita udah keempat, ini yang keempat, alhamdulillah. Setelah yang sebelumnya pembicaranya kita ganti-ganti ya, sebelumnya Pak Sahat, kemudian Sobirin, kemudian Rani, ya kali ini Doli. Temanya adalah seperti yang paling update saat ini, kita tahu teman-teman kita bahkan ada yang jadi penyintas ya. Indonesia sekarang udah pada sehat, jadi sebelum itu sebelum mulai ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga semua teman-teman kita yang lagi sakit, keluarganya juga, kemarin juga ibunda dari Eka juga ya sampai meninggal dunia karena COVID juga gitu ya. Jadi sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Oke, jadi kita selesai. Tema kali ini menghadapi COVID-19 dengan pembicara narasumber Dr. Doli, SPPD. Kemudian, ketentuannya sebaiknya kita menggunakan nama yang dikenal supaya bisa di-approve sama moderator. Kemudian dimohon untuk memute ketika bicara berlangsung, kemudian ketika berlangsung diberikan pertanyaan melalui kecuali jika ingin bertanya melalui langsung ya, nanti bisa diinikan oleh moderator, bisa raise hand. Kemudian nanti pertanyaan terbaik ada hadiah. Ini total hadiahnya alhamdulillah ada 18 paket hadiah, cukup banyak. Nanti kalau jumlah pertanyaannya nggak lebih dikit daripada jumlah hadiahnya, ya kita mungkin dilanjutkan dengan kuis, jadi nanti dikasih pertanyaannya lanjutan. Kemudian, nah ini hadiahnya banyak banget, ada sampai beras, ada korma, ada buku, kemudian multifunction pouch, handbag, sari kurma 1 kilo kurma sukari, dan lain-lain. Oke, selanjutnya langsung biar cepat, kita moderator kita, mungkin pasti udah pernah kenal ya, Kiki dari IPA 3. Aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga 3 putri, Oriflame, kemudian kue Naila, itu kalau lebaran biasanya enak-enak tuh Pak. IG-nya Tri Rizky, dan kalau mau pesen kuenya di kue Naila. Selanjutnya supaya nggak terlalu lama, saya lanjut serahkan ke moderator. Silakan Mbak Bu Kiki. Ya, makasih Kun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di acara di Bincang Santai malam ini. Malam ini temanya adalah menghadapi COVID-19 dengan narasumber kan kita, Doli. Ya. Mungkin sebagian besar udah kenal dong ya sama Doli ini. Nah, ini bentar aku share screen dulu ya.
Udah kelihatan, Kun? Udah ya? Oke. Nah. Ya, bincang santai kali ini tentang menghadapi COVID-19. Nah, kita akan mengenali lagi narasumber kita malam ini. Oke. Ya, mungkin sebagian ada yang lupa-lupa ingat atau ada yang sudah lama nggak ketemu karena Bapak Dokter ini memang rada-rada susah ya kalau pas lagi ada acara kumpul karena kesibukannya. Nah, ini Doli ini ya namanya Doli Dolven Kansera, dulu kelas 17, satunya 17, kelas 2-nya 27, kelas 3-nya 3 IPA 3. Kegiatannya dulu itu ekskul persai diri ya, Doli ya. Nah, kemudian ada isunya juga belajar di perpustakaan katanya. Nah, kebetulan kalau tidak salah ya, beliau ini selalu masuk dalam 10 besar di kelas, peringkat kelas, dan masuk dalam ke FKUI melalui jalur UMPTN. Nah, ini S1-nya FKUI tahun 99 sampai tahun 2005. Nah, ini foto keluarganya, Bapak Dr. Doli dengan Nyonya. Nah, kemudian S2-nya IPD FKUI dari 2006, lulus tahun 2013. Nah, saat ini, 2013 sampai 2015, praktek di Rumah Sakit Dompet Duafa di Parung, dan 2016 sampai sekarang, praktek di RSCM dan Klinik Bluebird sebagai spesialis penyakit dalam. Oke, saya langsung serahkan kepada Pak Dr. Doli. Silakan, Doli. Formula amat dikit. Ini mau presentasi sedikit ya. Keluar ya, keluar dulu. Ya, screen-nya keluar dulu, Jan. Keluar dulu ya. Apa mau langsung tanya jawab apa presentasi sedikit? Oke, udah. Ya, ada Dokter Sahat. Dokter Sahat kalau ada mau mengkoreksi boleh ya Dokter Sahat. Mungkin ada. Soalnya COVID ini update-nya ini terus di hitungan hari ya. Jadi mungkin apa yang saya bilang sekarang mungkin nanti 1 minggu 2 minggu mungkin udah nggak berlaku. Memang ini seperti juga ini alur informasinya. Suara saya jelas ya? Jelas lagi suara? Agak putus-putus ya, Dol. Yang lain gimana? Halo, Tes lagi coba. tes. Di sini sih putus-putus. Gitu ya? Di sana gimana, Kun? Bapak host. Iya, putus-putus. Bener ya, putus-putus ya. Rusak-rusak. Putus, Dol. Rating ya suaranya ya? Tes. Halo, tes. Jelas gitu? Jadi Tes, sinyal ya. kali ya. Sinyal mungkin. Saya nggak mau coba aja. Sambil ngomong aja. Coba sambil ngomong aja, Dol. Iya, suaranya juga agak keriting sih di sini. Bergeser kali sinyalnya. Enggak, ini pakai wifi nih ya, lu tekan ke sini. Coba mulai aja. Coba nggak pakai headset. Saya juga sih. Headsetnya Malah jauh kali. Kadang-kadang kamera off bantu juga sedikit. Kamera juga bisa Ada nenek ya. kamera atau ini kamera di-off dulu kali ya. Biar jadi. Mau nanya wifi-nya. Emang nyampe, Mul? Nah, tadi sebelum rame, kenceng tadi ngobrol kok. Di sinyalnya jelek ini tempat itu nih.
Tadi pakai headset masih ini, masih putus-putus ya? Nggak pakai headset coba dong. Kenapa? Nggak pakai headset coba. Ini udah jelas kok. Dicabut. Udah. Udah Lumayan. jelas. Udah lumayan ya. Coba. Sambil itu kan. Tes. Jelas sih, udah jelas. Tadi aja ya gasok-gasok ya. Halo. Ada. Headsetnya ganti dok, katanya tuh. Enggak, ini masih kritik. Jelas ya? Sekarang jelas ya? Udah, Jelas udah. ya, sedikit nggak apa-apa lah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Paling tentang update tentang COVID sama mungkin beberapa pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan oleh baik kita secara umum atau pasien-pasien yang baru sembuh atau yang masih terkena COVID. Sini mungkin saya share sedikit slide sebentar ya. Kenapa dong? Udah kelihatan screen-nya? Slide kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan dok. Oke. Ya. Ini saya garis besar aja ya, kode expression sama update COVID. Mungkin perjalanan penyakit COVID itu secara garis besar sejak terinfeksi hingga dinyatakan sembuh. Ini masa inkubasi rata-rata 4 sampai 5 hari, bisa sampai 14 hari, rata-rata 4 sampai 15 hari, mulai tertular sampai menimbulkan gejala. Mayoritas sebenarnya pasien COVID itu tidak butuh dirawat dan 1-2 minggu biasanya gejalanya berlangsung. Kalaupun butuh dirawat, mayoritas masa rawatnya biasanya 2 minggu atau lebih. Namun beberapa pasien gejalanya ini bisa bertahan hingga 3 bulan atau lebih, walaupun sudah dinyatakan sembuh. Di sini viral load atau jumlah virus di dalam tubuh kita ini puncaknya itu beberapa saat sebelum gejalanya muncul. Sejak awal tertular exposure, ini puncaknya beberapa saat sebelum gejala muncul. Itu viral loadnya paling tinggi. Nah di sini masa menularnya di sini nih. Masa infeksiusnya itu 1 sampai 2 hari sebelum gejala, sampai 7 sampai 9 hari setelah gejala muncul itu masa yang menular di sini. Waktu yang ideal untuk pemeriksaan COVID, jadi kita nggak bisa sembarang pemeriksaan sendiri. Sini di sini ada 2 pemeriksaan ya yang diakui dan dilakukan. Di sini rapid test antigen berupa rapid swab sama yang masih gold standar sampai saat ini PCR. Ini untuk yang rapid swab ini 1-2 hari sebelum gejala sampai 7 hari sejak gejala muncul, itu waktu yang ideal. Di luar itu dia ada kemungkinan hasilnya nggak akurat. Kalau untuk PCR beberapa hari sebelum gejala hingga saat pasien sudah sembuh itu masih bisa positif. Bahkan pada beberapa pasien sampai berbulan-bulan kemudian masih positif, walaupun dia sudah dinyatakan sembuh.
Ini pertanyaan-pertanyaannya mungkin saya cepat aja. Yang mungkin sering ditanyakan, saya pasien COVID, sekarang sudah diperbolehkan selesai isolasi. Apakah virusnya bisa aktif lagi dan menularkan ke orang lain? Nah, di sini untuk pasien selesai isolasi sebenarnya harusnya kita hanya memakai kriteria gejala dan waktu sebenarnya, bukan kriteria PCR, karena seperti saya bilang tadi, kriteria PCR itu dia masih bisa positif bahkan berbulan-bulan sesudah orang itu dinyatakan sembuh. Di sini untuk orang tanpa gejala minimal 10 hari setelah swab PCR-nya positif itu sebenarnya udah bisa selesai isolasi. Lalu pada pasien yang bergejala, misalnya ada pasien demam atau batuk, itu minimal 10 hari plus 3 hari tanpa gejala sejak gejala pertama kali muncul. Jadi kurang lebih 13 atau 14 hari sejak gejala muncul, 3 hari dia nggak ada keluhan, itu sebenarnya sudah bisa selesai isolasi apapun hasil PCR-nya. Karena di sini walaupun sudah dinyatakan sembuh dan PCR positif, dikatakan risiko penularan minimal dan hasil kulturnya negatif. Lalu ada beberapa yang kontroversi juga di sini, katanya ada dugaan reaktivasi, misalnya pasien PCR positif kembali sesudah sembuh. Tapi dari beberapa penelitian ternyata tidak terbukti tidak ada reaktivasi. Jadi pasien yang sudah sembuh tidak bisa aktif kembali, kecuali dia terkena varian baru dari virus COVID. Lalu saya saat ini terkena COVID-19 dan sedang isolasi mandiri. Apa aja sih yang harus saya lakukan dan perhatikan? Nah, mungkin ini ada beberapa teman kita yang sedang melakukan isolasi mandiri. Ini kita pengen tahu ya, ruangan sendiri, ventilasi baik, minimalisir berbagi ruangan, kalau bisa tidak ada orang lain di satu rumah atau satu ruangan, tidur beda kamar, ataupun kalau tidak bisa beda kamar, beda tempat tidur, jarak minimal 1 meter. Lalu juga kalau bisa kamar mandi sama toiletnya terpisah, itu kalau memungkinkan. Lalu juga hindari kontak dengan barang yang terkontaminasi pasien, alat minum, sikat gigi, handuk, pakaian. Lalu wajib pakai masker sekitar pasien, pisahkan alat makan. Di sini spray, pakaian, handuk pasien dipisah, mungkin ditaruh di kantong khusus, cucinya juga terpisah. Lalu permukaan benda yang disentuh dibersihkan dengan sabun atau deterjen. Masuk toilet juga permukaannya harus dibersihkan kalau tidak memungkinkan untuk memakai WC sendiri atau toilet sendiri. Nah, sekali tidak akan penting juga kabari fasilitas kesehatan yang terdekat. Sama lagi, jangan lupa kabari orang yang kontak erat, karena kadang-kadang kita takut stigma COVID, kita diem-diem aja, takut tetangga pada ketakutan, teman-teman bertakutan, tapi itu salah. Harusnya kita bentuk tanggung jawab kita, yaitu kita kasih tahu kontak erat kita. Ini orang yang jarak kurang dari 2 meter, 1,8. Ya, kayaknya makin keresek-keresek deh. Nah, jelas ya. Kenapa ya? Coba di ini. Tadi katanya matiin videonya dulu katanya. Ngaruh nggak ya? Apa? Matiin videonya. Stop video. Oh, videonya ya. Share Oke. screen lagi, coba. Ya. Coba. Siap. Oke. Ya, jelas suaranya, Ki? Ya, lebih jelas. Iya, kontak erat ini kontak kurang dari 1,8 meter, kurang erat, waktu kontak 15 menit dalam durasi 24 jam. Ini yang dihitung kontak erat itu 2 hari sebelum swab PCR positif
pada pasien yang kontak erat dengan kita atau 2 hari sebelum muncul gejala hingga waktu pasien telah diisolasi. Orang-orang yang memenuhi definisi kontak erat ini berisiko tinggi ini untuk tertular. Sorry, Dal, ini dari Jo, slide yang teksnya ada banyak, boleh dilambatin dikit nggak? Mungkin biar nggak terlalu cepat kali ya. Ya. Oke. Malum ini kayak mama nih. Malum. Ya, mungkin itu aja. Saya selesai liburan, takut tertular, yang bisa saya lakukan. Ini yang berisiko tinggi ya. Kita habis pesta, menghadiri pemakaman, pernikahan, menggunakan transportasi publik, pergi ke daerah ini, penularan tinggi, ke tempat ramai, berkerumun, ya hindari orang sakit berat, pakai masker ya, secara umum ya. Nah, kalau kita habis pulang ini kita wajib isolasi mandiri selama 14 hari. Baik itu kita mau diperiksa PCR ataupun enggak. Idealnya mau dilakukan PCR, tapi kalau misalnya tidak mau, kita wajib isolasi 14 hari sambil kita meminimalisir aktivitas keluar rumah. Dan PCR-nya itu idealnya dilakukan hari ketiga sampai hari kelima setelah tiba di rumah. Hasilnya positif, otomatis kita isolasi mandiri, hasilnya negatif, tetap jaga, minimalisir aktivitas yang tidak penting selama 7 hari sejak tiba di rumah. Jadi 10 hari, jadi hari ketiga atau sampai hari kelima diperiksa, sesudahnya 7 hari isolasi mandiri sambil melihat gejala. Kalau nggak ada keluhan, boleh selesai isolasi. Nah, mungkin ini juga yang sering ditemui teman-teman yang sudah dinyatakan sembuh. Kok keluhan saya masih ada, belum hilang semua, masih ada sisa-sisa. Ini dikenal dengan fenomena long COVID. Mungkin ada beberapa teman kita yang mengalami. Ini menetap gejalanya setelah 28 hari. Biasanya. Dan menurut beberapa sumber memang pasien yang tidak dirawat inap, maksudnya yang rawat mandiri itu 25% itu masih bergejala, memang sampai 60 hari, bahkan 90 hari itu 15% masih bergejala. Jadi teman-teman yang masih bergejala itu memang itu wajar. Bahkan untuk yang dirawat inap, hampir 90% itu masih ada gejala, 60 hari sudah dinyatakan sembuh. Ini keluhannya yang sering dirasakan pasca sembuh itu, yang sering itu lelah, capek, beberapa sesak, keluhan pencernaan, mual, muntah, sampai diare, lalu nyeri dada, nyeri sendi. Ya. Itu keterlibatan jantung juga ada di sini, paru, fungsi paru dikatakan mengalami penurunan bahkan 3 bulan setelah sembuh. Saraf juga bisa bikin sakit kepala, vertigo, lalu gangguan cemas, depresi, PTSD. Faktor apa aja yang bisa menyebabkan ini sebenarnya belum diketahui pasti, cuma yang diduga itu adalah memiliki 5 gejala atau lebih. Gejalanya lebih berat pada saat awal, lalu juga pasiennya terdapat sesak napas dia pada gejala awal dia kena. Lalu usia makin tua, dia makin rentan, lalu juga peningkatan indeks massa tubuh, makin overweight, makin obesitas, risikonya makin tinggi untuk long COVID. Menurut penelitian terakhir itu, long COVID ini bisa bertahan bahkan lebih dari 7 bulan. Jadi biasanya kelelahan terus-menerus, mudah lelah, gangguan kognitif. Biasanya bisa juga diteruskan olahraga, aktivitas, atau stres fisik. Bagaimana kalau saya mengalami long COVID? Mungkin ini jadi pertanyaan juga. Idealnya memang segera berobat atau kontrol untuk ke dokter. Mungkin perlu dilakukan pemeriksaan ulang tentang kondisi kita.
Lalu untuk teman-teman yang udah tes PCR mandiri negatif, hasilnya negatif, apakah boleh kumpul-kumpul? Itu nggak boleh, karena hasil PCR itu nggak 100%, dia sensitivitasnya hanya 70-90-98%. Kalau tesnya dilakukan terlalu cepat atau terlalu lambat, dia bisa false negatif. Bahkan masalah teknis saat swab, misalnya kurang cukup sampelnya juga bisa. Ini ya, dilakukan terlalu dini. Lalu juga hasil PCR itu real time, jadi dia menggambarkan keadaan saat itu. Jadi tidak menjamin sesudah selesai swab dia negatif, dia kontak, dia tertular, itu masih bisa kemungkinan terkena. Jadi ya tetap semaksimal mungkin protokol. Jadi tidak, walaupun PCR sudah negatif, tetap harus ini menerapkan protokol. Ini kemungkinan orang yang sedang sakit menulari orang serumah. Ini menurut penelitian itu bervariasi antara 14-19%, 16% mungkin terlihat kecil, tapi ini sebenarnya signifikan karena 16% itu 1 dari 6 orang di rumah terkena. Ini pasien yang bergejala 18%, untuk yang tidak bergejala lebih kecil kemungkinan menulari. Paling sering pasangan, suami atau istri, lalu orang dewasa lain di rumah, orang tua, terutama anak-anak juga ada walaupun lebih kecil tapi tetap ada risiko. Bagaimana mengurangi dengan menggunakan masker. Lalu teman-teman yang pasien COVID tapi tidak ada gejala, tetap harus isolasi mandiri, karena walaupun tidak bergejala tetap berisiko menularkan ke orang yang sehat. Lalu teman-teman yang juga sempat bertanya-tanya, saya sempat kontak erat dengan pasien COVID, teman kantor atau tetangga. Kapan sebaiknya saya swab PCR dan apakah perlu? Ini tadi definisi kontak erat sudah saya sebutkan. Nah, ini untuk pasien yang tidak bergejala itu disebut kontak erat jika 2 hari sebelum swab PCR pasien yang positif itu sampai pasien itu diisolasi. Kalau yang bergejala 2 hari sebelum gejala muncul hingga waktu pasien telah diisolasi. Kalau ternyata kontak erat memenuhi syarat tadi, diwajibkan karantina mandiri 14 hari sambil diobservasi selama 14 hari. Kalau tidak ada gejala boleh selesai. Kalau ada gejala suspek, periksa PCR dan berobat. Ini waktu-waktu resikonya di sini sudah disebutkan tadi ya, masa inkubasi biasanya 2 hari sebelum gejala muncul sampai 6-7 hari sesudah gejala muncul. Ini hari kedua sebelum bergejala hingga hari ke-10 setelah gejala muncul. Sedangkan paling infeksius itu beberapa saat sebelum gejala muncul hingga hari ke-5 setelah gejala muncul. Untuk pasien yang gejala berat, itu penularannya bisa lebih lama, bisa sampai 20 hari. Lalu juga mungkin ada beberapa yang menemukan kondisi begini. Kemarin saya swab PCR positif, hari ini swab PCR lagi di tempat yang berbeda, tapi hasilnya negatif. Ini mungkin menimbulkan kebingungan. Jadi sebenarnya saya terinfeksi atau enggak. Nah, di sini karena halo? Ya. Jelas suaranya, Ki? Lanjut. Jelas, masih jelas. Ada yang itu kayak. Ya, karena PCR itu kita kan memeriksa keberadaan RNA virus di tubuh. Jadi ada kemungkinan kesalahan di sini. Bisa false negatif atau false positif. Kalau hasil PCR negatif itu false negatif itu dia hasil negatif, padahal sebenarnya dia harusnya terinfeksi. Sedangkan untuk yang false positif, hasil PCR positif, tapi sebenarnya dia tidak terinfeksi. Ini beberapa faktor yang bisa menyebabkan.
Lalu tadi saya sebutkan sensitivitas 71,98, spesifisitas. Nah, karena kemungkinan false negatif yang lebih besar daripada false positif, sehingga kalau ada memiliki hasil swab yang berbeda tadi, dianggap sebagai pasien konfirmasi COVID. Dianggap positif. Karena kemungkinan false positifnya hanya sedikit, tidak sebesar false negatif. Lalu ini tadi saya terinfeksi COVID, saat ini sudah tidak bergejala, namun hasil PCR saya masih positif. Tadi kita pakai kriteria gejala ya, bukan pakai kriteria PCR, seperti saya ulang tadi. Di sini 8-10 hari itu sudah bisa lepas, 10 hari sudah bisa lepas isolasi, untuk gejala sedang berat bisa 18-32 hari bisa lepas isolasi sebenarnya, tanpa menunggu hasil positif PCR jadi negatif. Karena disadari isolasi yang terlalu lama itu tidak efisien. Lalu isu tentang vitamin, suplemen, dan teman-teman ada yang umumnya mengkonsumsi vitamin, dari vitamin D, vitamin C, zinc, probiotik. Untuk penelitian sebenarnya belum ada rekomendasi satupun bukti ilmiah yang kuat untuk pencegahan dan pengobatan COVID, namun memang secara umum untuk sebagai suplemen memang boleh-boleh aja dipakai, tapi untuk mencegah COVID belum ada data. Sebenarnya masih mainstay untuk kita COVID itu makan bergizi seimbang dari makanan. Kalau tidak memungkinkan baru kita tambah dari suplemen. Jadi memang obatnya COVID ya mangan. Lalu kita banyak testimoni, bahkan dari dokter atau profesor sekalipun, kalau tidak ada bukti ilmiah, kita tidak bisa publikasi untuk kegunaannya. Lalu yang belakangan ini lagi gencar vaksin Sinovac. Mungkin secara garis besar aja di Indonesia sudah mulai dilakukan, efikasinya 65%. Keamanannya sudah terbukti aman. Mungkin efek sampingnya lokal saja, sistemik ini pun jarang, tidak ada yang mengancam jiwa. Antibodi yang dibentuk oleh Sinovac itu menurut penelitian dari Badan POM itu 99% memiliki antibodi hingga 3 bulan, jadi sudah mendekati 100%. Halal, sudah pasti halal ya. Lalu sudah divaksin, tetap perlu protokol, tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Lalu mungkin ada juga pertanyaan, kenapa kita ambil virus imunisasi yang efikasi 65, sedangkan ada merek lain yang 95, 70. Itu masalah teknis saja, sebenarnya nanti akan dibahas lebih lanjut dari sesi tanya jawab. Ini vaksin kita 65% itu risikonya 2,8 lebih rendah, hampir 3 kali lebih rendah dibanding orang yang tidak divaksin. Nah, ini tujuan kita divaksin sebenarnya ini yang utama, untuk mencapai herd immunity. Dengan kita efikasinya mendekati 70%, populasi harus divaksin itu mendekati 86%, baru tujuan vaksinasi ini berhasil. Kalau kita nggak kompak, kita nggak vaksin hanya 50%, itu useless sebenarnya, tidak bisa mencapai herd immunity. Lalu isu-isu vaksin Sinovac menyebabkan seorang terinfeksi itu juga hanya hoax saja. Ini tidak, karena vaksin itu membutuhkan waktu ya untuk membentuk imunitas itu hari ke-28 ya, atau 2 minggu sesudah vaksin kedua. Jadi vaksin Sinovac ini 2 kali suntik, 2 dosis, hari suntikan pertama, lalu 2 minggu kemudian dosis vaksin yang kedua dengan persyaratan-persyaratan ya, usia mungkin dari 19 sampai 59 tahun. Dengan tidak ada penyakit komorbid yang berpengaruh. Lalu juga yang lagi naik daun, terapi plasma darah, plasma konvalesen, ini juga sebenarnya masih dalam tahap penelitian. Walaupun dikatakan berguna untuk pada pasien-pasien yang ringan yang di bawah 72 jam.
Mungkin itu yang bisa saya share. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Mohon maaf kalau wabarakatuh. kurang jelas. Terima kasih Dr. Doli atas penjelasannya. Mungkin tadi ada ini ya, terlalu cepat atau bagaimana, cuma nanti kita diskusi lagi karena kan judulnya bincang santai. Nah, ambil santai-santai, ngopi-ngopi. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke tanya jawab, ini kan tadi kita belum foto-foto ya. Nah, boleh teman-teman dinyalakan videonya. Dinyalakan videonya, kita mau foto dulu. Tadi saya share screen jadi berasa ngomong sama laptop. Oke. Sudah siap, dinyalakan. Ada yang sekarang. Senyum dong, semuanya senyum. Senyum. Ayo senyum yang belum dibuka kameranya. Ira. Ini aja Ira nih. Maaf, lagi nidurin bocah. Bapaknya. Sudahkah? Semua pun. Kita tunggu Bapak host sambil chat dulu ya. Sudahkah? Sudah. Katanya. Oke. Silakan tanya jawab ya. Oh, tanya jawab. Woi, ada yang pasangan itu. Emol dan Dolphy. Sehat-sehat semua. Lanjut langsung pertanyaan aja. Ya, langsung aja. Langsung aja ya. Udah ada banyak yang nanya tuh di chat. Udah ada banyak, ini banyak karena ada hadiahnya apa gimana nih? Enggak, emang mau nanya beneran. Ini berhubung Dr. Doli ini nggak ada di grup ini ya, alumni, jadi tanya di sini aja. Nah, tadi yang pertama kayaknya ada Hedi. Dr. Dolinya udah ikutan? Masih di... Mana? Udah. Udah ikut ya? Udah masih. Dari... Bentar, chatnya kenapa hilang? Iya, makanya nanya-nanya. Tadi serius ngeliatin slide. Nah, tadi pokoknya yang ditangkap dari pertanyaan Hedi adalah sekarang tuh banyak tes ini ya, mandiri ya, secara mandiri. Suaranya jelas nggak sih di sini kok? Jelas. Ya.
Kan ada sekarang tuh banyak yang mandiri, tes mandiri itu bagaimana? Tes mandiri yang itu ya, dibeli-beli itu ya. Tadi baca kok hilang sih Ya, chatnya. yang beli Pokoknya itu tadi deh. Pertanyaan dari Hedi. Nah, ini dia ketemu. Nah, sekarang dia banyak yang jual tes pack COVID untuk periksa mandiri. Apakah itu akurat? Jadi pertanyaan pertama. Dibacain 3 pertanyaan dulu aja ya. Yap. Lalu yang kedua. Yang kedua, oke. Yang pertama tadi Hedi ya, yang tes mandiri. Yang kedua tadi ada Rina. Dok, saya terindikasi long COVID seminggu setelah pulang dari rumah sakit. Selama 5 hari, kelelahan dan sempat saturasi di angka 93. Saat itu kami cari IGD, penuh semua. Akhirnya dirawat keluarga di rumah dan sekarang lebih baik. Apakah perlu kontrol lagi? Sudah sebulan setelah long COVID dan rasanya sehat sekarang. Dan apakah saat long COVID itu saya menularkan juga? Apakah saya perlu PCR kembali sekarang ini? Panjang ya? Oke, bagus tuh. Pertanyaan yang bagus. Ya. Oke. Pertanyaan yang bagus. Yang ketiga ada Fani. Apakah hasil swab antigen bisa beda hasilnya dengan swab PCR? Kalau misalnya kita kontak erat pasien positif, swabnya antigen atau PCR? Tadi ada sempat ada slide-nya ya, masalah ini. Oke, 3 pertanyaan dulu. Boleh langsung jawab aja dulu ya. Antigen, swab antigen atau PCR hasilnya berbeda gitu ya? Antigen dan swab PCR ini kenapa hasilnya bisa berbeda? Kalau misal kita kontak erat pasien positif, swabnya antigen atau PCR? Maksudnya kalau misalnya setelah kita kontak erat dengan pasien yang positif, swabnya bagaimana? Oke, lanjut. Silakan dijawab, Dok. Oke, saya coba jawab ya untuk yang pertama, yang tentang tes mandiri ya. Pada dasarnya pemeriksaan COVID yang saat ini diterima itu ada 2, yaitu pemeriksaan swab antigen sama pemeriksaan PCR. PCR juga diambilnya dengan swab. Di mana golden standard atau yang paling bagus itu dari PCR. Dengan sensitivitasnya yang paling tinggi saat ini itu dengan PCR. Sedangkan yang swab antigen itu sensitivitasnya sedikit di bawah itu. Namun pada keadaan tertentu diperbolehkan karena mengingat hasil PCR itu kan nggak praktis, jadi lama hasilnya. Bahkan pada beberapa klinik atau lab itu bisa lebih dari 3 hari hasilnya, itu nggak praktis. Mungkin pada kondisi seperti ini ada tempatnya untuk dilakukan swab antigen. Lalu untuk hubungannya dengan pertanyaan pertama, tes mandiri, mungkin maksudnya saat ini memang saya lihat dijual secara bebas tes mandiri swab ini. Saya lihat di beberapa online store ada dijual. Cuma jadi permasalahannya itu kan harus di swab ke hidung sama nasofaring ya. Nah itu harus tenaga yang terlatih yang melakukan, nggak bisa sembarangan kita minta tolong orang untuk swabin gitu. Hasilnya bisa nggak akurat karena ada titik-titik tertentu yang harus teknik tertentu yang harus bahkan orang yang melakukan swab itu kan dia ada pelatihan. Mungkin dikhawatirkan kalau tes mandiri sendiri di rumah, misalnya kita beli sendiri alatnya, mungkin dikhawatirkan jadinya false negatif takutnya. Gitu. Ada baiknya yang memang ke fasilitas kesehatan terdekat, mungkin puskesmas. Mungkin itu yang nomor 1. Itu kan jawabannya, pertanyaannya. Coba Hedi. Tapi agak ini ya, kesak-kesak lagi ya dong ya. Hedi tadi yang tanya, teman-teman yang tanya bisa nyalain mic-nya aja langsung. Biar diskusi gitu loh. Bisa kan ya?
Tadi yang tanya bagaimana? Hedi, Rina, Fani. Fani belum dijawab ya? Oke, sambil nunggu saya coba jawab yang nomor 2 ya. Untuk yang nomor 2 ini pertanyaannya bagus. Fenomena long COVID. Tadi ceritanya 5 hari masih bergejala sampai saturasi 93% ya. Apakah perlu cek swab lagi, PCR lagi, perlu kontrol lagi? Sebenarnya pada prinsipnya mungkin tadi di slide saya tampilkan terlalu cepat ya, nggak jelas. Sebenarnya pasien long COVID ini sudah dinyatakan sembuh. Jadi dia sudah sembuh sebenarnya, udah nggak ada virusnya dalam tubuhnya. Cuma COVID ini yang bahaya itu sebenarnya bukan saat dia virusnya menginfeksi, tapi reaksi inflamasi atau reaksi peradangan sesudahnya yang berbahaya. Begitu. Jadi kalau gejalanya masih ringan, tidak mengganggu, sebenarnya nggak perlu kita kontrol lagi, nggak perlu PCR lagi, nggak perlu. Jelas nggak soal lagi? Agak itu pus-pus lagi. Tadi ini ada masukan apa ya? Videonya dimatiin lagi. Coba deh. Kayaknya apa sinyalnya? Sinyalnya kali ya. Coba kalau video dimatiin. IndiHome nih kayaknya nih. IndiHome menjelang akhir bulan emang kuotanya dicekek biasanya. Coba pakai mobile data, coba. Ya, mungkin Rina bisa nanya lagi. Tadi Rina ada pertanyaan kedua ya. Coba Rina boleh tanya langsung aja tadi. Ini aku mau nanya, Dok, saya mau tanya yang tadi tentang long COVID dulu. Suara saya nyampe nggak? Ini udah pakai. Nyampe. Oh, sampai ya? Jelas. Ya, jadi kan saya tidak perlu kontrol. Nah, terus pada saat saya long COVID berarti sudah tidak menularkan ya, karena kebetulan yang merawat saya ibu dan usianya sudah sepuh gitu. Jadi itu benar-benar tidak menularkan ya, artinya ibu saya tidak perlu PCR lagi. Maksudnya, oh gitu, baik. Oke. Ya itu sama. Ya, jadi kalau dia sudah dinyatakan sudah dinyatakan sembuh, sudah boleh pulang walaupun dia ada keluhan long COVID, selama dia ini sudah tidak menularkan lagi dia. Oh gitu. Jadi nggak perlu PCR. Oh, baik. Dia tidak menularkan lagi. Dan apa perlu kontrol atau perlu dirawat? Nah itu tergantung lagi sama gejala klinis sama keluhannya. Kalau keluhannya masih ringan, misalnya hanya cepat capek atau misalnya pegel-pegel atau ya pokoknya masih ringan, itu mungkin nggak perlu. Tapi kalau keluhannya sesak, berat, tidak bisa beraktivitas, ya mungkin harus kontrol untuk melihat efek inflamasi. Seperti saya bilang, COVID itu yang bahaya efek inflamasi sesudah sembuhnya. Makanya pada beberapa kasus sudah dinyatakan sembuh, dinyatakan sehat, kok tiba-tiba pasiennya meninggal, nah mungkin di situ ada proses yang terjadi dalam tubuhnya, inflamasi. Nah, makanya salah satunya mungkin bisa tadi pakai oximetri ya, tadi dibilang oximetrinya 93%. Ya walaupun oximetri yang dipakai di rumah mungkin ya akurasi atau ininya mungkin nggak sebaik yang di rumah sakit. Yang tapi di rumah sakit, iya. Mungkin perlu diperiksa berkala mungkin oximetrinya. Karena menurut panduan itu oximetri itu idealnya di atas 95% memang. Iya. Jadi malam itu kami mau ke IGD, cuman rumah sakit saya yang lama itu juga penuh, terus kita muter-muter se-Depok sampai ke Jakarta Selatan juga penuh. Akhirnya karena daripada di jalan kenapa-kenapa, akhirnya dibawa pulang ke rumah dirawat. Tapi sekarang sih sudah sehat, maksudnya udah nggak ada gejala sehat. Cuman memang kadar sehatnya sebelum saya kena COVID itu beda, Dok. Jadi sekarang saya misalkan kalau pagi masak gitu ya, 1 jam berdiri itu udah harus duduk, istirahat, minum air putih gitu, nggak seperti dulu. Pokoknya udah berasa tua banget. Berasa berumur. Emang udah tua kali ya? Oh iya, emang udah tua. Cuman sebelum umur 40 udah dihitung tua. Nah, sebelum kena COVID tuh masih fit gitu ke sana ke sini. Kalau sekarang kayak olahraga gitu 1 jam jalan udah rasanya udah lelah banget. Beda sama sebelum saya
COVID sih jauh. Apalagi saya gejala berat mungkin ya itu ya. Jadinya beda banget gitu. Iya, memang begitu. Long COVID dia memang bahkan dari penelitian sampai 6-7 bulan masih ada gejala sisa memang. Oh gitu ya. Jadi memang ya perjalanan penyakitnya memang seperti itu memang. Jadi ya diobservasi aja, yaitu aktivitasnya bertahap. Iya. Oke. Ada beberapa teman juga kemarin konsultasi juga, mungkin bisa sharing di sini, gejalanya juga sama, dia cepat capek katanya. Terus ini memang saya bilang ya itu wajar, saya bilang. Cuma dipantau aja, kalau dari hari ke hari makin berat, ya mungkin perlu ke rumah sakit. Tapi kalau konstan segitu, masih bisa aktivitas ringan sedang ya itu memang butuh waktu memang. Alhamdulillah sudah stabil, sudah sehat Ya, walaupun tidak stabil dulu. Insya Allah udah menularkan, insya Allah. Insya Allah udah menularkan. Iya. Tapi saya juga masih belum berani keluar sih, Dok. Benar-benar masih di rumah karena ngajar juga kan online di rumah, jadi membantulah. Iya. Ya, walaupun udah pernah kena COVID, tubuh kita udah punya antibodi memang. Cuma tidak menutup kemungkinan kita untuk bisa kena lagi, karena COVID ini kan mutasi virusnya. Bisa jadi kita kena yang jenis lain juga bisa, jadi memang tetap harus isolasi. Bahkan yang sudah vaksin pun tetap harus isolasi. Isolasi maksudnya protokol ke isolasi, ngaco. Protokol maksudnya. Oke, makasih Dok, itu aja. Terima kasih. Untuk yang ketiga tadi, hasil swab antigen sama PCR berbeda ya, maksudnya ya. Ya, memang hasilnya paling bagus ya PCR, paling ideal. Sensitivitasnya dia paling tinggi memang. Jadi kalau ada hasil berbeda ya, bisa jadi ya itu, posisinya si swab antigen itu dia di bawahnya PCR. Karena kalau PCR itu kan dia mendeteksi RNA virusnya ya, misalnya tangannya si virus, kulitnya si virus, kepalanya si virus, itu dia terdeteksi, ada fragmen-fragmen itu terdeteksi. Tapi kalau swab antigen itu dia badannya whole virusnya harus kedetek, dia baru bisa positif dia. Makanya dia sensitivitasnya lebih rendah. Jadi kalau memungkinkan memang kalau bisa PCR, walaupun memang kendalanya harganya memang lebih mahal, jauh lebih mahal. Apalagi kalau misalnya satu keluarga kena, nah itu lumayan kalau tidak ditanggung sama pemerintah sama BPJS, lumayan 5 orang kali 700, 800, 34 juta. Nah kalau kondisinya seperti itu, misalnya teman-teman PCR jadwalnya lama, biasanya di lapangan yang kita temui, kita sudah lapor ke puskesmas, jadwal PCR-nya masih lama, misalnya belum ini, boleh kita pakai swab antigen untuk kondisi seperti itu. Gitu. Kalau misalnya nggak mampu sekalipun, maksudnya nggak affordable juga untuk pemeriksaan swab ini, kita nggak bergejala, kita boleh isolasi mandiri seperti tadi saya jelaskan di slide. Boleh kita isolasi mandiri, nggak ada gejala, misalnya ada gejala ringan, kita isolasi mandiri 10 hari, boleh di rumah. Kalau nggak ada gejala, setelah 10 hari, insya Allah aman, udah nggak perlu isolasi. Tapi kalau ada gejala ringan, misalnya, itu 13-14 hari, kita aman untuk selesai isolasi. Mungkin itu secara garis besar. Gimana tadi yang tanya Fani? Sudah jelas? Sudah cukup, makasih. Oke. Pokoknya yang pas nanya boleh ya dinyalain mic-nya. Ini tadi udah 3 pertanyaan. Ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Erna. Apakah penyintas COVID masih bisa tertular lagi? Bila iya, faktor apa yang paling beresiko untuk tertular lagi? Yang kedua ada Iwan.
apakah PCR tidak bisa membedakan virus yang sudah mati dan virus yang masih aktif? Karena ada teman adik ipar PCR sampai 9 kali masih positif. Lalu yang kedua, jika ada pasien yang sudah boleh pulang dari rumah sakit karena sudah tidak bergejala, tapi hasil PCR-nya masih positif, apakah setelah isolasi mandiri 14 hari masih harus tes swab lagi sampai hasilnya negatif? Pertanyaan berikutnya lagi atau jawab dulu dong? Jawab dulu ya. Panjang-panjang soalnya kayaknya nih. Dari Erna. Berarti. Untuk yang pertanyaan pertama, survivor COVID sudah sembuh, apa bisa tertular lagi? Kalau berdasarkan laporan dari beberapa negara, termasuk di Indonesia, untuk terjadi reaktivasi tidak. Maksudnya reaktivasi di sini, jadi saya sembuh nih, terus saya sudah bisa aktivitas, ternyata virusnya masih ada di dalam, terus bangun lagi, sakit lagi, itu enggak. Itu enggak, untuk reaktivasi enggak. Tapi bisa tertular lagi, masih ada kemungkinan. Karena saya bilang tadi, virusnya ini kan dia bermutasi terus. Susunan genetiknya, apanya, dia masih bermutasi. Bisa jadi kita ketularan varian yang sebelumnya enggak ada di Indonesia. Itu bisa menyebabkan sakit COVID lagi, tapi dengan varian yang berbeda itu masih ada kemungkinan. Makanya walaupun kita sudah sembuh, sudah sehat, sudah bisa aktivitas, tetap protokol harus kita jaga. Mungkin itu pertanyaan pertama. Jelas ya? Gimana Erna? Erna jelaskah? Iya, alhamdulillah udah. Walaupun ini ya, walaupun badan kita udah punya antibodi sebenarnya, kalau udah sembuh, udah punya antibodi memang, tapi tetap harus tetap waspada. Ini kemarin kebetulan Erna gitu ya. Jadi, iya betul. Lanjut aja ya ke pertanyaan berikutnya, boleh nggak Ki sekalian? Ayo. Jadi waktu kemarin itu kan saya sempat 2 kali PCR positif. Nah, terus PCR yang ketiga itu hasilnya nggak kebaca. Terus akhirnya karena dihubungi sama pihak poliklinik, hasilnya nggak kebaca, diminta untuk PCR ulang, cuma jadwalnya masih belum pasti karena labnya sedang ada masalah. Gitu. Akhirnya inisiatif kan swab antigen sendiri. Nah itu alhamdulillah hasil swab antigennya negatif. Nah suami itu kemarin menyarankan coba deh sekalian rapid test juga. Gitu. Tapi hasil rapid testnya itu IgG-nya masih reaktif dok. Nah itu kaitannya bagaimana ya dok? Soalnya kan swab antigennya sudah negatif. Ini kondisinya swab negatif itu setelah sebelumnya pernah positif ya? Iya betul. Jadi PCR kedua. Sakit gitu. Kenapa? Sesudah sembuh di PCR lagi gitu ya? Sesudah sembuh di PCR lagi gitu ya, maksudnya? Iya, jadi ibaratnya berarti yang ketiga ya. Karena PCR yang ketiga setelah isoman selesai. Gitu. Karena kan memang rencana mau konsul ke dokter juga, ke dokter internis karena masih ada keluhan di pencernaan. Entah karena memang sebelumnya kan saya ada batu empedu. Apakah ada kaitannya batu empedu atau virusnya masih nempel di batu empedu itu. Cuma masih belum berani juga. Nah, lanjutannya lagi, nah ini kan saya masih ada keluhan juga ya dok ya di pencernaan. Apalagi sekarang lebih sering lambungnya itu nggak nyaman di lambung tuh jadi lebih sering gitu. Nah ini apakah boleh minum obat lambung gitu atau kaitannya sama gejala yang masih ada long tadi itu istilahnya COVID masih berasa gejala itulah long COVID itu. Nah kalau misalnya masih boleh minum obat,
Nah, ini apakah ada batas maksimal untuk minum obat secara terus-menerus? Kalau herbal kan biasanya kalau sudah 6 minggu minum disuruh stop dulu, dijeda 2 minggu baru diminum kembali. Nah, kalau untuk obat kimia bagaimana? Terima kasih sebelumnya. Oke, ya, ya. Sebenarnya kalau dengar ceritanya, sebenarnya kalau sudah nggak ada gejala, sudah ini sebenarnya sih nggak perlu diperiksa swab lagi, nggak perlu nunggu negatif. Mungkin itu ada hubungannya sama pertanyaan berikutnya nih ya. Seharusnya begitu udah nggak ada keluhan, udah nggak perlu di swab lagi. Cuma ini yang sering salah kaprah. Yang kita nilai itu gejalanya sebenarnya. Dia udah 14 hari, 13 sampai 14 hari nggak ada keluhan. Sebenarnya nggak perlu nunggu swab negatif sebenarnya, itu yang kadang-kadang memperlama penanganan pasien COVID jadi berbelit-belit gitu. Lalu tadi ada pertanyaan juga periksa IgG ya, mungkin maksudnya periksa ini ya, rapid antibody ya, itu beda lagi. Memang kalau antibody itu dia melihat respon tubuhnya, antibodinya, ada IgM, ada IgG. Kalau pasien udah pernah kena infeksi, pasti IgG-nya pasti positif. IgG-nya itu bisa bertahan lama. Jadi itu nggak ada berarti apa-apa, cuma mengatakan kalau dulu pernah COVID, tapi sekarang udah punya zat anti, itu artinya. Makanya pemeriksaan rapid antibody sih udah nggak dikerjakan sebenarnya ya, hanya saat kondisi-kondisi tertentu aja. Jadi sebenarnya pada saat awal udah nggak ada keluhan, udah nggak perlu swab sebenarnya. Walaupun akhirnya swab negatif ya. Ini untuk yang itu ya, yang nggak ada gejala ya Dol ya? Maksudnya kalau... Ya, kalaupun bergejala juga sama. Kalau bergejala juga sama. Dia 10 plus 3, maksudnya 10 plus 3 itu jadi sejak ada gejala 10 hari, terus 3 hari berturut-turut nggak ada gejalanya hilang atau minimal, itu udah dinyatakan sembuh. Oh, jadi nggak perlu menunggu sampai negatif gitu ya, tes. Nggak perlu. Nggak perlu ya, karena kan nggak perlu. Banyak yang terjadi adalah tes lagi positif, tes lagi positif, tes lagi enggak. Terus gitu ya. Nggak perlu ya. Iya, itu enggak, itu waste money banget, buang-buang duit. Betul. Cuma memang dilemanya beberapa kantor mungkin atau instansi masih mensyaratkan karyawannya harus negatif. Nah, ini yang mungkin harus diedukasi. Betul. Itu banyak juga itu. Jadi ada beberapa instansi atau kantor yang harus negatif baru boleh masuk. Nah, itu yang harus dikasih penyuluhan lagi, mungkin itu nggak salah. Sebenarnya surat keterangan dari dokter yang merawat kalau dia sudah selesai isolasi, nyatakan sembuh cukup. Mungkin kayak yang Imul tadi bilang, Imul mungkin pakai contoh Imul ya, sorry Imul pakai contoh ya. Sekeluarga 4 orang kena misalnya, 4-4-nya harus dicek swab PCR lagi ya, lumayan kan, nunggu berapa kali dia, jadi ya nggak perlu. 5 dong, sama bibi gua jadi 5. Oh ya 5. Lumayan kan kalau ini 5 kali 7,5 atau 800, 4 juta ya. Kalau negatif semua, kalau masih positif, masa nunggu lagi? Jadi nggak perlu sebenarnya. Jadi nggak perlu ya. Cek ternyata nggak perlu sebenarnya. Masih positif, berarti kan harus diulang lagi. Mau sampai kapan? Iya, ini yang bikin jelimet. Terus itu tadi mungkin tentang keluhan. masih ada ini kali, bisnis. Perusahaan masih biasanya kalau yang PCR ini. Makanya perusahaan tetap masih harus mengadakan PCR. Udah lanjut. Tapi ditanggung perusahaan kan, Mol? Enggak, Mol? Wah, boro-boro ditanggung perusahaan, bayar sendiri. Oh, ini bayar sendiri, aduh. Perusahaan antigen doang aja nggak mau tanggung. Waduh. Tapi kalau yang tes yang dari pemerintah kan ya, itu kan memang setelah 14 hari nggak swab lagi kan? Enggak juga, itu yang pertama kadang-kadang juga ada yang enggak. Swab itu yang kedua itu nggak perlu sebenarnya. Tapi ada tempat yang maksudnya masih puskesmas gitu ya, yang masih mengcover swab yang kedua gitu ya, masih ada juga kan?
Sekarang Iya, tapi ngantri, puskesmas Ki. sudah nggak Dia mau harus buat Ngantri ya. lagi. Gitu ya. Nah, Oke, oke. lalu tadi untuk yang pertanyaan Lanjut. selanjutnya yang keluhan pencernaan long COVID, memang bisa pencernaan, mual, muntah, bisa dia. Apa semacam kayak dispepsia, kayak mah itu bisa berkepanjangan bisa. Tapi kalau dari ceritanya tadi dia ada riwayat batu empedu, nah bisa juga dari situ. Khusus buat kasus ini ya, si siapa namanya tadi? Rina ya. Nah ya, dia karena ada empedunya, nah itu jadi rancu gitu, bener dari gejala long COVID atau dari empedunya. Nah, untuk memastikannya harus diperiksa memang di sini. Kalau empedu mungkin USG ya, USG abdomen, USG perut. Untuk memastikan ini, jangan-jangan kita anggap ini long COVID, ternyata ada batu empedu atau ada infeksi saluran empedu, ya dia nggak bakalan hilang. Oh, gitu. Jadi memang harus dipastikan ini empedunya aman. Kalau keluhan mual itu bisa dari empedu. Nyeri hebat di ulu hati biasanya pada habis makan, terutama makan-makan yang berminyak, yang berlemak itu biasanya khas tuh buat orang yang ada batu atau ini empedu. Gitu ya, jadi harus dipastikan lagi itu keluhan pencernaannya dari long COVID-nya, sisa COVID atau dari empedunya gitu. Oke, lanjut. Lanjut ya. Yang Iwan tadi udah belum ya? Yang PCR? Belum. Membedakan belum. Ya, memang PCR itu nggak bisa. Ya, Rajawan. PCR itu nggak bisa bedain virus mati sama virus hidup. Oh. Ya, dia kan deteksi RNA-nya. RNA-nya itu bisa ada di tangan virusnya, ada di kepalanya, ada di badannya. Jadi mayat-mayat atau bangkai-bangkai virusnya itu masih kalau kedeteksi ya dia positif gitu. Ada pendapat beberapa mungkin bisa dilihat CT-nya katanya ya. CT mungkin teman-teman yang udah akrab sama COVID tahulah CT gitu ya, cycle threshold. Katanya itu bisa menggambarkan kalau CT-nya makin tinggi katanya kemungkinan udah mati katanya atau udah nggak infeksius, tapi sebenarnya nggak bisa begitu sebenarnya karena CT itu sebenarnya nggak bermakna klinis apa-apa, sebenarnya itu hanya untuk keperluan penelitian sebenarnya. Untuk ke klinisnya sebenarnya dari penelitian terakhir nggak ada hubungannya CT yang tinggi dengan derajat sakitnya itu nggak ada hubungannya. Gitu. Makanya tadi saya bilang PCR nggak perlu diperiksa lagi karena bisa positif lebih dari 3 bulan PCR-nya. Makanya dulu pas awal-awal COVID ini baru merebak, banyak tuh cerita pasien-pasien sampai 2-3 bulan dirawat karena PCR-nya masih positif. Nah itu kasihan. Padahal mungkin itu virus-virus yang udah mati. Jadi patokan kita klinis, sekali lagi klinis. Dan itu pertimbangan dari si dokternya, bukan menyimpulkan sendiri. Mungkin itu ya. Berarti kalau dokternya bilang udah sembuh gitu ya dok, tinggal isolasi mandiri harusnya nggak masalah ya. Walaupun tes PCR-nya mungkin masih positif itu terakhir dari rumah sakit. Nggak masalah. Sama kasus yang sebelumnya tadi, si Rina tadi. Harusnya nggak usah nunggu PCR negatif. Ya. Jadi yang dinilai benar-benar keluhan gejala dari pasien. Misalnya Iwan keluhannya ringan, misalnya pas awal COVID misalnya keluhannya cuma hilang penciuman atau batuk-batuk ringan gitu. Sebenarnya 13-14 hari, 3 hari udah nggak ada keluhan, udah clear. Iya. Maksudnya udah nggak menularkan ke yang lain. Iya, istri itu sempat positif PCR. Terus dia gejalanya sih batuk sih, yang hebat itu batuk. Cuman dia penciuman sama rasa itu masih normal, masih biasa. Cuman batuknya emang lumayan sih. Terus ya itu di rumah sakit udah boleh pulang sih. Cuman tes PCR terakhir dari rumah sakit itu masih positif dok. Cuman suruh isolasi mandiri aja katanya di rumah. Gitu.
Sama ya itu dibilang karena PCR itu nggak bisa bedain virus yang udah mati sama aktif, jadi mungkin virusnya udah pada mati ya, cuma kalau dites masih positif Iya. gitu. Iya, betul. Ya kalau udah 3 hari nggak ada gejala, udah aman, nggak perlu isolasi sih. Aman ya. Maksudnya udah bisa ini aktivitas, tapi ya tetap protokol ya. Iya. Nggak usah nunggu PCR-nya negatif, nggak perlu. Nggak perlu ya. Kalau udah isolasi mandiri Nggak usah. 14 hari nggak ada gejala, berarti udah nggak perlu swab atau PCR lagi ya, Dok? Udah clear, aman, nggak usah. Oke. Makasih, Dok. Kecuali kalau kepo. Kecuali Ini kalau berarti kepo, tapi keponya mahal. Kepo. Tapi kalau 14 hari itu biasanya udah nggak dapat dokter apa obat lagi ya? Atau misal obatnya Enggak. Gimana? Simptomatik aja biasanya. Obatnya itu yang untuk itu gejala aja ya? Obatnya dari Gejala rumah sakit aja. ada sih dibawain, ada dari rumah sakit. Cuman kan harusnya sih udah habis ya nanti kalau pas 14 hari. Soalnya kan ada yang Ya obatnya kalau udah banyak. nggak ada gejala, gitu. nggak ada keluhan, nggak usah pakai obat lah. Nggak usah ya. Obatnya mangan. Stop aja deh. Mangan dan happy gitu ya. Tapi obatnya mangan. Iya, makasih, Dok. Oke. Tadi udah, Iwan. Lanjut Dan ya. Selanjutnya ya. Tadi pulang, PCR-nya positif. Apa sih? Mana? Oh ya, ini menjawab juga kan jawabannya ini nih. Apakah harus swab lagi? Yang enggak. Ini udah tadi, ini Iwan tadi udah. Oh, Iwan juga ya? Ini dari, oke. Ini lanjutnya ada Eko. Apakah penyintas COVID masih perlu divaksin? Gimana? Apakah penyintas COVID perlu divaksin? Masih perlu divaksin nggak? Oke, bagus. Pertanyaan yang bagus. Eko ya? Kemudian, ini lanjut deh, ini ada vaksin juga. Nih, Fani nanya lagi. Tadi kalau nggak salah belum tanya lagi. Vaksin influenza bisa dicoba untuk mencegah COVID, terutama bagi anak-anak dan manula yang tidak dikategorikan penerima vaksin COVID. Bagaimana tanggapan dokter-dokter semua? Nah, berarti yang dokter lain boleh menjawab. Oke, itu dulu ya, kalian. Oke. Saya jawab ya? Ya. Survivor COVID perlu vaksin. Sejujurnya, sebenarnya bisa. Bukan bisa ya. Boleh. Perlu. Sebenarnya perlu. Jadi masih harus perlu divaksin, Pak? Bukan. Jadi begini. Sebenarnya pertanyaannya kan perlu atau enggak, sebenarnya masih perlu. Ya. Karena walaupun dia sudah sempat COVID, walaupun dia pasti kan sudah punya antibodi, ya kan? Cuma masih menurut penelitian dan kepustakaan itu dia tetap perlu divaksin sebenarnya, karena antibodi kita nggak bisa dipastikan kan seberapa besar titernya apanya. Nah, itu bisa ini sama vaksin. Cuma di Indonesia orang yang baru sembuh, yang sudah sembuh dari COVID itu tidak masuk dalam prioritas vaksin. Kenapa? Karena karena prioritas aja. Jadi diprioritaskan yang belum pernah bersentuhan sama sekali sama virusnya ini gitu. Nanti ke depannya kalau udah ke-cover semua virus vaksinnya udah ke-cover 80-90% masyarakat Indonesia, mungkin nanti akan ada kebijakan baru, pasien yang sebelumnya belum divaksin tapi udah pernah COVID mungkin bisa dikasih vaksin juga gitu kok. Tapi karena masyarakat Indonesia banyak, hampir 300 juta, jadi diprioritasin yang belum pernah COVID dulu. Tapi kalau menurut kepustakaan, menurut penelitian, perlu orang yang udah kena COVID juga pasti tetap perlu. Dok, kira-kira itu antibodi kita tahan berapa lama, Dok ya? Sebelum kan kita kan jadi prioritas terakhir nih untuk dapat vaksin.
Ada nggak yang studi kira-kira tahan berapa lama ya antibodi kita? Antibodi dari vaksin apa post COVID? Post COVID dok, kita kan survivor nih. Post COVID. Dan, kalau menurut penelitian kan COVID ini baru ya. COVID ini di Indonesia, di dunia paling baru setahun ya. Sejauh ini sih tadi seperti saya bilang sampai 6-7 bulan itu masih terdeteksi antibodinya. Walaupun pada beberapa penelitian setelah 3 bulan dia ada tapi agak menurun sedikit. Makanya pada beberapa center rumah sakit kalau 3 bulan habis COVID misalnya ada gejala lagi atau misalnya ada keluhan lagi, nah itu mungkin ada tempatnya untuk diperiksa COVID ulang, swab ulang mungkin. Tapi rata-rata sampai 6-7 bulan ke atas itu masih adekuat ininya antibodinya. Gitu. Kan antibodi kita beda-beda, kondisi penyakit manusianya beda-beda. Jadi ada yang bertahan lebih lama, ada yang lebih sebentar. Tapi rata-rata sih tahannya lama, bisa lebih dari 6 bulan. Iya dok. Sebenarnya agak gitu, panjang juga sih. Iya. Kalau dilanjutin agak panjang juga ini. Ya, garis besar sih itu. Nah, memang informasi COVID ini seperti saya bilang tadi di awal presentasi, setiap hari, setiap minggu update-nya terus. Jadi seperti saya bilang penelitiannya jalan terus, ininya jalan terus. Jadi apa yang dianggap kita ini hari ini mungkin besok udah berubah mungkin. Makanya kita update terus ini ya ilmunya ini kita update terus. Tapi secara umum sih seperti itu. Iya sih dok, dan antibodi itu di tubuh kita itu kadang bisa naik bisa turun dok ya? Iya. Soalnya gini dok, kemarin waktu saya mau donor plasma buat bapak itu dicek antibodinya di PMI Tangsel itu sedang turun. Karena saya habis bepergian dan disuruh balik 2 minggu lagi, nanti dicek lagi. Berarti ada kemungkinan antibodi seorang itu bisa lagi naik dan bisa turun juga ya? Iya, apalagi kalau mau didonor buat buat konvalesen ya, itu memang harus dicek titernya. Kalau di Indonesia setahu saya 1/1000 kalau nggak salah. Iya kemarin sih kita nggak disebutin berapa hasilnya, cuman diambil aja sih beberapa sampel. Ada 8 sampel itu yang diambil kemarin. Itu Eko yang mau donor buat bapak atau gimana? Iya, saya sendiri dok. Kan saya baru datang dari bepergian nih. Itu kondisinya bapak sudah positif? Udah 2 minggu di rumah sakit. Udah berapa? 2 minggu? 2 minggu. Oh itu enggak ini kok. Enggak bermanfaat ini konvalesen. Ya Jadi dari beberapa laporan klinis dari beberapa negara, konvalesen itu membantu kalau di bawah 3 hari dari onset ya. Kalau di atas itu katanya tidak bermanfaat, katanya gitu sih dari beberapa perpustakaan. Tapi ya waktu itu sih alhamdulillah sih bagus sih dok. Jadi setelah dikasih konvalesen itu selang 3 hari 4 hari bapak bisa lepas oksigen. Tapi walau apakah ada gitu ya? yang lain yang dokter kasih, saya juga kurang tahu ya. Iya, atau memang udah saatnya dia ini. Oh, udah sempat dikasih. Sudah sempat dikasih dan itu ya udah. Nggak, saya pikir. Oh, kalau sudah sempat dikasih ya udah, saya pikir belum. Kalau belum sih tidak. Itu berdasarkan laporan nggak bermanfaat buat yang di atas 72 jam, apalagi udah 2 minggu. Iya. Saya juga agak heran sih, cuma itu tetap dikasih, tapi ya bagus sih efeknya sih. 3 hari itu udah sempat lepas oksigen, 4 hari tetap dirawat, sebenarnya baru boleh pulang. Iya, sebenarnya ini juga
masih jadi bahan diskusi di kalangan dokter-dokter juga sebenarnya. Karena di Indonesia penelitiannya masih kurang. Jadinya ya begitu. Harusnya sih diteliti sebenarnya. Maksudnya setelah misalnya bapaknya Eko dikasih konvalesen harusnya dipantau dari hari ke harinya ya. Antibodinya apanya gimana. Ya itu seminggu habis dikasih konvalesen sudah boleh pulang sih dok jadinya. Oke. Gimana? Oke. Panjang ya? Iya jadi panjang. Pak nanti kita lanjut dulu ya. Tadi iya, soalnya konvalesen lagi naik daun nih. Bagus ya? juga pertanyaannya Eko. Iya dok, makasih banyak dok. Itu tadi sharing aja sih kejadian kemarin. Bagus ini Eko, sekalian sharing Eko. Sharing. Mungkin tadi ada slide-nya ya, yang mungkin tadi slide-nya apa bisa di-share Pak Dokter? Ini ada request. Kenapa? Apa? Nanti di itu aja di-share, dibagi aja ntar dibagi aja di grup. Ya. Okay. Takut lemot lagi. Nanti mau diskusi lagi. Pak Dokter kita tarik lagi ke grup 47. Pertanyaan yang kedua ya tadi vaksin influenza tadi ya. Ya, apa namanya? Influenza. Apa bisa menggantikan ini gitu ya, COVID gitu ya? Jadi vaksin influenza apakah bisa dicoba untuk mencegah COVID? Karena kan untuk anak-anak yang dan manula ini tidak dikategorikan penerima vaksin ya. Ya. Apakah bisa gitu? Jawabannya enggak. Karena beda ini genetiknya beda, dia ininya antibodinya beda. Jadi nggak bisa influenza buat ini. Jadi saya mencoba meluruskan sedikit sebenarnya bukannya orang tua sama anak-anak nggak bisa sebenarnya untuk Sinovac ya. Sebenarnya penelitian di Turki sama Brazil bisa, cuma di Indonesia belum ada penelitian pada orang tua sama pada anak, jadinya belum dikeluarkan rekomendasi gitu. Tapi kedepannya nanti kemungkinan orang tua sama anak-anak akan divaksin kalau sudah ada hasil studinya di Indonesia gitu. Jadi anak-anak ya, masih orang tua dan anak-anak dan sementara yang belum udah ada gitu hasil ya. penelitiannya baru yang di bawah 60 sama di atas 18. 18 ya. Jadi masih itu dulu gitu. Diteliti, bahkan di ya. beberapa negara sebenarnya kayak di Inggris ya kalau nggak salah baca itu malah orang tua duluan yang dikasih, lansia duluan yang dikasih karena mereka lebih berisiko. Nah iya itu mungkin pertanyaan. Yang pakai Pfizer atau AstraZeneca ya. justru orang tua duluan mereka. Karena yang beresiko. Cuma mungkin kalau di Indonesia melakukan penelitian pada orang tua mungkin nggak etis mungkin ya. Pertimbangannya orang tua dikasih vaksin itu nggak etis mungkin jadi belum ini dulu gitu. Tapi nanti kedepannya sih sepertinya akan dicoba diteliti di orang tua sama anak-anak. Oke. Lanjut ya. Seperti ini pertanyaannya cukup banyak.